4 kebiasaan kecil untuk meningkatkan harga diri. Apakah kamu memiliki harga diri yang rendah? Harga diri kamu adalah puncak dari kemampuan pencapaian citra dirimu, fisik dan kesuksesan yang dirasakan yang akan begitu singkat itu merupakan pendapat kamu tentang dirimu sendiri. Sebagian dari kita pasti memiliki lingkungan yang dapat menumbuhkan harga diri kita sendiri. Namun yang lain pasti masih ada yang tidak beruntung, meskipun dalam keadaan atau kejadian yang tidak menguntungkan, kamu dapat memupuk harga diri yang tinggi. Coba kamu pikirkan protagonis yang memiliki masa kecil yang sulit atau awal yang sulit dalam kehidupan, meskipun ada banyak cobaan yang mereka hadapi, mereka mampu terus maju dan menjalani kehidupan dengan baik. Semoga beberapa tips ini dapat membantu kamu untuk lebih percaya pada diri kamu sendiri. Nomor 1. Berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Terkadang perbandingan dapat membantu menggunakannya sebagai acuan untuk menginspirasi kamu dalam melakukan perubahan dalam hidupmu. Terkadang itu adalah cara bagi dirimu untuk mendekonstruksikan diri sendiri dan menemukan semua hal yang menurutmu salah dalam dirimu. Menurut sebuah artikel psikologi yang ditulis oleh seorang Dr. Bailey, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri, bahwa bagian luar seseorang tidak dapat dibandingkan dengan bagian dalam diri kita. Ini karena orang-orang dapat menyusun versi kehidupan mereka di media sosial dan mereka dapat melakukan hal yang sama dengan kehidupan publik mereka. Kamu mungkin pernah terkejut ketika melihat pasangan yang tampak sangat bahagia dan solid dalam suatu hubungan, sampai akhirnya salah satu dari mereka mengumumkan perpisahan mereka. Tentu saja kami berharap orang lain baik-baik saja, tetapi ingatlah bahwa kamu sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup ketika kehidupan mereka membuat kamu merasa buruk terhadap diri kamu sendiri. Nomor 2. Mengatasi perfeksionisme. Saya tahu, kamu hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan dirimu. Tetapi bagaimana kita bisa tahu jika kita sudah melewati batas kemampuan kita? Apakah kamu mengalami tanda-tanda kegelisahan penundaan yang dimotivasi oleh rasa takut dan terutama harga diri yang rendah? Ini adalah tanda-tanda perfeksionis meskipun apa yang digambarkan di media sosial sebagai kehidupan yang sempurna. Menciptakan kehidupan untuk diri sendiri dapat menyebabkan perenungan dan kemerosotan kesehatan mental. Alih-alih mencapai lebih banyak kesuksesan, kamu mungkin malah mengalami lebih banyak kegagalan. Kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perfeksionisme melalui kesadaran, kecenderungan memberikan ruang bagi kesalahan dengan berfokus pada makna daripada perfeksionisme dan menetapkan tujuan yang masuk akal untuk diri kita sendiri. Nomor 3. Cari tahu apa yang kamu kuasai, dan kembangkan seberapa kemampuan dan harga dirimu. Dengan berjalan seiring waktu tujuanmu akan meningkat. Ketika itu maka akan terjadi pertumbuhan terhadap harga dirimu. Ketika kamu menunjukkan kepada diri sendiri baik kemampuan atau kompetensimu, maka dari itu kamu akan mendapatkan kepuasan yang lebih dalam dan menginspirasi orang lain di sekitarmu. Kamu dapat meningkatkan harga dirimu dengan bagaimana kamu mengidentifikasi kemampuan kau sendiri. Coba dengan cara tuliskan apa yang Anda sukai lalu lakukan sesuai dengan pencapaian sebelumnya, bisa berupa blogging harian, memasak kue, atau bahkan eksperimen sains yang kamu lakukan. Intinya kamu harus menyelami aktivitas yang memungkinkan kamu memamerkan atau menemukan bakat kamu. Ini merupakan awal yang baik untuk mencari tahu kekuatan kamu yang nantinya akan memberi kepercayaan diri dan tujuan hidup yang lebih baik. Jadi beritahu kami apa yang paling kamu sukai dalam hidupmu, jangan malu, mari tuliskan di kolom komentar. Dan nomor 4. Fokus pada apa yang bisa kamu ubah, memikirkan kekhawatiran bisa menjadi racun ampuh yang melemahkan tekad kamu. Hal ini bisa menjebak kamu dalam ilusi yang membuat kamu percaya bahwa kemajuan atau sesuatu yang positif adalah hal yang mustahil. Daripada berfokus pada pikiran-pikiran negatif tersebut, cobalah fokus pada apa yang bisa kamu ubah. Misalnya dengan memberi label pada pikiran kamu sebagai kekhawatiran yang produktif dan kekhawatiran yang tidak produktif. Untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih jelas, ketika kamu akan mengetahui perbedaan antara kekhawatiran yang produktif dan tidak produktif, kamu bisa memulai untuk mengelola kekhawatiranmu yang pada akhirnya membantu kamu merasa lebih percaya diri pada pilihan dan kemampuan dirimu. Jadi apa bedanya? Kamu mungkin bertanya dengan baik untuk tetap sederhana. Kekhawatiran tidak produktif membayangkan segala macam hasil yang tidak terduga dan berfokus pada bagaimana jika dan skenario terburuk tanpa setiap solusi jelas, sementara kekhawatiran produktif membantu kamu memecahkan masalah atau menyelesaikan situasi dan mencari cara yang tepat untuk menemukan solusi terhadap masalah.
Menurut kamu akan mencoba beberapa tips ini? Ingat, langkah kecil adalah cara untuk menciptakan sebuah hal yang besar. Mungkin tampak menakutkan untuk memulai, tetapi ingatlah untuk bersikap baik pada diri sendiri. Dan biarkan diri kamu membuat kesalahan. Harga diri diperlukan untuk kemajuan dalam hidup. Saat kamu berhenti percaya pada diri sendiri, maka kamu telah meninggalkan harapanmu untuk menuju kesuksesan. Jadi tolong jangan menyerah pada diri sendiri, kamu harus berjuang dengan dirimu sendiri. Harga diri kamu mendorong kamu untuk mencari bantuan profesionalisme, itu masalah besar dan kamu berhak percaya pada diri sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, suka dan bagikan video ini. Terima kasih banyak telah menonton, sampai waktu berikutnya. Jangan lupa sebelum mencintai dan menyayangi orang lain, cintailah dan sayangilah diri sendiri.